gani gugurakan Abu Lahab supaya Abu Lahab dilagu langsung beli haja karena Abu Lahab ni macal bana manjinit hari-hari manggado malimpo bapacaran aja gawian lampu-lampu dilanggar diambilinya bila bayar hutang kan mau bayar durian orang diputikinya merusak aja di kampung. Jadi Abdul Muthalib jangan lagi nang gugur sekali nang ketiga atap nang gugur Abdullah takajud Abdul Muthalib jaga sidin rupanya sidin ini orang kandangan jaga sidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bisalamati wal afiyati min kulli baliyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa asli wujudina Muhammad ibn Abdillah alladzi mawliduhu bi Makkahil Mukarramah wa hijratuhu bil Madinatil Munawwarah wa wafatuhu bi tilkal baldatit thayyibah وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا حسنا. أما بعد إلهي ربي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطنا محبتك ومعرفتك ورضاك والبركة إلي ولهذه الجماعة يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى في آية أخرى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى في آية أخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى في آية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا مولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن بل بن مالك بن ناد بن كنانة بن كزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر bin Nizar bin Ma'ad bin Adanan walam yazalillahu azza wa jal yunakiluni minal asla bit tahira ila rahamin zakiyatul bakhira hatta akhrajani Allah min bayni abawayya wa huma lam yaltaqiya ala shifahil qab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه
ثوابه. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ziyadatul habaib Surabaya yang memuliakan para habaib wasyaraib para syarifah as-sadatul ulama'il fudala yang memuliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang memuliakan guru murid al-Habsyi yang membacakan yang suci Al-Quran, Al-Ustaz Alamul Yakin, dan juga yang memuliakan panitia Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga yang Allah hormati pengurus Mushola Nurul Huda, yang Allah hormati aparatur pemerintah, baik itu Bapak RT, Bapak Kepala Desa maupun yang lainnya, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala berkat Wulida Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat kelahiran Nabi Muhammad SAW, berkat kita merayakan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada yang sia-sia, mau dalam maulid mau di luar maulid. Orang yang merayakan maulid Nabi besar Muhammad SAW tak ada bedanya. Kalau di Rabiul Awal lebih banyak pahalanya, lebih afdal. Terus ini di Rabiul Akhir kali ada lagi nama dapat maulid. Malah yang di Rabiul Akhir ini di tempat kita di Kalimantan ini memang budayanya Rabiul Awal habis maulid. Padahal yang karena pahalanya itu orang ada lagi memaulidan. Apa itu ternyata ada maulid di Rabiul Akhir. Itu Nabi hadir tuh. Karena Nabi ini ada haur lagi, ada banyak lagi nanti tetangga. Kesini aja lagi. Nah kalau kita ngadakan ibadah maulid kan datang di sana, datang di situ, datang di situ, datang di sini. Makanya berkah. Orang nggak tahu lagi. Jangan ibadahkan. Habis sudah bulannya aja, bulan Rabiul Akhir sudah aja. Malah bagus Pak mengadakan ini. Orang sepi, sunyi, senyap. Tapi di sini masih teriak-teriak membaca selawat, teriak-teriak di sini membesarkan Nabi Muhammad SAW. Memangnya kalau kita mau berkawan, mau tenggelam dengan Nabi Muhammad apa di bulan Rabiul Awal aja? Enggak, 12 bulan setiap saat, setiap detik kita ingat dengan nur baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya berarti. Kita mulai tausiah jam 10 kurang seperempat, habisnya jam 11 kurang seperempat. Pokoknya lebih ada kurang kada, bila lebih pada sejam ulun merugi, bila kurang pada sejam panitia merugi. Nah kalau sebab itu kita ambil dari tengah-tengah, lebih kada kurang kada, paling bonus 5 menit supaya jangan tambahkan ampun hapuran. Mudah-mudahan berkah. Amin. Ulun yang sekali ceramah disunungi panitia bantal nak guring sapunya. Suruh berapa betilam pula pengantinan kamu kulitan Allah Akbar. Bantal 2 biji biasanya rehat di bantal. Mana tu guringnya? Oh berapa tu guring lupa. Mudah-mudahan kita dapat berkah dan amin. Pada ketika Nabi Adam alaihissalam diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga, belum masuk ke pintu surga, di luar masih tuh pintunya. Lalu Nabi Adam ini melihat tulisan nama Nabi Muhammad SAW di pintu surga itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bertuliskan. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah, Ya Allah ya Rabb, man huwa? Siapa Nabi Muhammad ini? Maka kata Allah dalam hadis kursi, laula kama khalaqtuka, kalau bukan karena ia Adam, siapa ya Allah? Kekasihku Nabi Muhammad SAW, engkau tidak akan pernah kuciptakan, alam semesta tidak akan pernah kuciptakan, surga neraka tidak akan pernah kuciptakan, langit dan bumi tidak akan pernah kuciptakan. Tahajud Nabi Adam. Lalu sekarang di mana Nabi Muhammad ini orangnya? Apa kata Allah? Masih dalam keadaan nur, belum aku zahirkan kepada sana bumi. Nikmat yang paling terbesar kata Allah kepada Nabi Adam adalah nanti aku zahirkannya
Kalau bahasa kitanya, aku lahirkan, aku zahirkan Nabi Muhammad ke persada bumi. Engkau khuliqa Adam, diciptakan, istrimu diciptakan dari tulang rusuk. Makanya tidak ada nanti peringatan maulid Nabi Adam, karena dia khuliqa, diciptakan. Tapi yang ada wulida Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqa dengan wulida, berkah wulida Pak, berkah yang dilahirkan. Karena yang diantara dilahirkannya ada mama, ada abah, ada kunci surga di situ. Kalau dia mau taat lawan mamanya, dia bakti, mamanya berucap, aku reda dunia aku, dunia akhirat, masuk surga anak tuh. Nang kita nih, mun khuliqa mana mamanya aja kada, adanya kepada Allah, tergantung dengan Allah. Kada ada asbabnya masuk surga nanti apa nih? Ayo, apa yang ditujunya? Itu bedanya. Makanya berkah dari surga. Bagaimana kata Nabi Adam cara nanti aku mengeluarkannya? Makanya masih dalam keadaan nur. Pama ausamaha min minatin takaramallahu biha alal bashar wa ma ausaha min ni'matin intasara sirruha bil bahri wal bar. Masih dalam keadaan nur. Kayak nabi-nabian masuk ke dalam surga. Kularan engkau makan buah khuldi, bila engkau makan, aku keluarkan engkau ke dunia. Dikala engkau keluar itu, nanti akan aku zahirkan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpikir Nabi Adam, karena aku keluarkan dari surga, biar nang kekasih Allah nih zahir ke persada bumi dan bulan beredaan masuk ke dalam surga. Tuh, Nabi Adam berpikir mengeluarkan. Yang dalam ceramah, Nabi Adam punya dosa satu, makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Kita dosanya banyak, hendak masuk surga. Masya Allah. Salah ceramah itu Pak. Saya bukan salah. Karena Nabi yang ditunjuk masuk, yang ditunjuk jadi Nabi itu nggak punya dosa, maksum, nggak ada dosanya. Mana ada Allah menyuruh Nabi orang berdosa jadi Nabi? Nggak ada. Di situ dan jadi nggak ada. Nah maka oleh sebab itu kita ini berterima kasih kepada Nabi Adam. Makanya kita dibuat di dalam, makanya kita Nabi Adam ini ketika dibuat dalam surga, dia pergi ke dunia. Tapi yang makan bukan Nabi Adam, bukan itu Siti Hawa. Ya Siti Hawa nak makan gak ada nih, gak ada makan. Aku jangan keluar, kita tinggal di surga di surangan. Daripada aku surangan dia Nabi Adam dikumpul juga aku makan. Ada pasangannya pulang, kalau kau batianan Siti Hawa. Di dunia turun cuman ada Siti Hawa, cuman ada Nabi Adam. Manusia ikung dia keluar batian anak Qabil Habil ada. Awal manusia turun kan dia Nabi Adam. Ini kehendak Allah. Kalau Anda akur payakun kan gampang, tapi kan proses kita nih. Allah menceritakan kepada bahwa kita ini proses menzahirkan Nabi Muhammad agar diceritakan suatu saat nanti pada peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Makanya ada peringatan maulid. Jadi ini Allah yang menghendaki, bukan orang-orang yang terdahulu, ada orang lain itu ada. Memang dasar Allah karena memuliakan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah ya Rabb, ulun ingin melihat sekarang Nabi Muhammad itu di mana orangnya. Apa kata Allah? Dam, dampingkan ibu jarimu Dam. Didampingkan oleh Nabi Adam. Nampak gambar dan kelasinya Nabi Muhammad. Langsung Nabi Adam mewujud. Di situ kita disunahkan umat Nabi Muhammad bila mendengar ajan kita membaca Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biar pasti banyak orang berilmu tahu tuh. Marhaban bizikrillah ta'ala qurrati a'yunina bika ya Rasulullah ya basyiran bil hadakatin ikhfat inayya wa nawwirhuma fakasyafna an kadita apa basaruka yaum hadi. Ajaran kedua hanya dikusukakan ka mata. Ada kalau rajin Jumatan kelak sembahyang, tapi orang-orang aja yang menggauli. Ajaran kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada juga kemarin orang kan asyhadu anna Muhammad. Ajaran kedua ya pulang kuliah
Nah, kosongnya belum di mana? Di sini. Udah merasa kan ada bacaannya. Nah, luput ham. Nang iya itu ada bacaannya. Tapi kada hafal ustaznya panjang berbiar cari nah handap. Marhaban bi zikrillah ta'ala qurrati ayun nabi ya Rasulullah ya basiran bil khadat ihfat inaya wa nawil huma faqashatna an kadita apa basul kayyum hadir. Itu Quran yang terhijab akan dibukakan Allah mata kita. Jadi kalau kita nanti berpandangan alam ini dengan nur baginda Nabi Muhammad, maka nampaklah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala manismu sayyiduna Muhammad. Kada perlu diingatkan lagi, ini tergantung seorang asal menggawe itu. Ya ada tuh mengatakan kalau mau ingat jeblek, tak ingat itu, tak ingat sawit, tak ingat walet, tak ingat bini anong. Kamu kada hafal saya sudah ganti. Marhaban bi zikrillah ta'ala qurrati ayunina bika ya Rasulullah. Kepanjangan juga marhaban ya Rasulullah. Baca marhaban ya Rasulullah, atau diganti kata Dr. KJ Idam Khalid, itu didapat sidin dari KJ Khalid Bangkalan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala manismuhu sayyiduna Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala manismuhu sayyiduna Muhammad. Ajaran kedua wa asyhadu an dibukanya matanya Sayyiduna ismuhu Sayyiduna Muhammad. 4. Dalam kitab Jauharul Mawhub, bila orang menggawi ini 1000 dosa diampuni, 1000 pahala diberikan, 1000 pangkat diangkat Allah, dan mata kada bakalan kau. Ulun menggawi ini sudah 20 tahun. Lama tahun kayak burung gua umur 12 tahun. Nampak bagian yang bunga-bunga sedih dua. Biar jauh binya tuh masih kelihatan kau nabi jerawat, nabi upor, nabi kincung, pakai macam-macam blok 1 LC2 atau ada tuh lensa mata bagian disebut, ikan itu nampak mata nih, makanya orang kita nih kaur mata ya, jarang menggawe. Setiap Jumat barang mungkin kita kan memperhatikan ajar Johor asar di rumah, di pekerjaan, tapi bapak kan bisa Jumatan itu duduk ya kan 2 kali ajar. Asyhadu anna Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ngali membantu ustaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli boleh aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Panjang aja rupanya ajarnya ini alam mulakin kode ini. Panjang napasnya dia panjang aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tunggu aja. Ajarnya kedua hanya digosok. Orang ini kan ajar pertama gosok langsung. Ajar kedua ia pulang boleh. Tidak beraturan. Kayak nang itu nang bujur yang ngajarin siapa. Kadang-kadang ditegur marah, punya dia itu yang benar punya orang salah. Ada punya orang dari kitab, punya dia enggak. Dalam kitab Jauharul Mawhub diletakkan di sini baca. Ajar kedua letakkan di sini, betul enggak? Ayo. Tapi jika lihat orang bahari sudah, orang bahari mah kitab ada. Karena mau pompat orang bahari boleh menjatuh buah orang, kada boleh subahat buah orang menjatuh. Mana ada ampunnya. Bahari itu ini dulu. Oke kosong aja. Aku minum di botol, kayak minum gula aku. Mudah-mudahan berkah, amin. Insya Allah berkah dan berkah gue. Ini kita. Lalu Nabi Adam ini masuk ke dalam surga bersama Siti Hawa. Siti Hawa tuh yang memakan buah khuldi. Digoda, kasih abahnya, bahasa kita kasih abah. Makan juga Nabi Adam. Biar gak makan, Nabi tertinggal aku jangan keluar lah. Jadi Nabi Adam ikam jadi diciptakan supaya aku jangan sunyi di surga. Ikam pulang anak keluar, mereka aku makan keluar baju juga. Gimana turunnya Nabi Adam makan buah khuldi? Di India. Siti Hawa di Jeddah. Tapi andai kata sebelum Nabi Adam itu memakan buah
panas tuh ditambah turunnya. Tapi buah khulnya dimakan seperti India itu turunnya. Hanya buah kanas sih kamu ditambah. Mancung hidung kok. Makanya orang India tuh mancung-mancung hidung. Karena Nabi Adam turun di situ. Orang Arab tuh mancung-mancung hidung. Makanya Siti Hawa turun hidung mancung buat dia. Tapi orang mancung ini ada juga aja kekurangannya. Bila tercampur ke sungai itu langsung lakas banyu masuk lakas sudah mati. Kena sedikit. Kalau kita kan minta nih kita campur di sungai lambat hanya mati karena ini berbelok. Nah. Apalagi kita kan hidup sedikit. Kayak kita ini nyaman minum di botol orang gampang kan hidung kita kan mau lamas. Orang Arab ini kadang apa cangkir kadang makanya dimakan tuh hal-hal cangkir juga yang makan rumah cangkirnya kecil-kecil kan sudah karena orang Arab tuh kadang apa cangkir kadang-kadang bilanya minum santok hidung no. Mas kita ada biar di baskum ada bapak ayah kita minta ya paham tuh ya kalau jadi ada manfaatnya kayak itu. Jadi jangan join mau mencari pacar laki hidungnya mancung belum tentu ya biar mancung himat baungan banyak dikehendaki bebinian pengen kita tapi orang ada hendaknya itu bebinian itu kadang ketipu itu tuh makanya bininya jangan mencari bungas-bungas banyak sekarang bungas kayak durian arti durian itu apa perempuan itu tidak pernah untung berkawan dengan durian pasti bininya itu ibarat bilungka itu bila kawan dengan durian tinyak bilungka itu ya cocok kalau durian itu mana ada untung orang berkawan dengan laki-laki yang bukan murim nang rugi itu pasti binian nang linyak tuh binian kucuk sana kucuk sini jangan kita dapat berkamen Allah sujud Nabi Adam 40 tahun apa yang dibacanya istighfar Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sujud 40 tahun kok Nabi baca istighfar Nabi Adam berapa kali berdosa Nabi Muhammad pun membaca istighfar 70 sampai 100 per hari apakah Nabi Muhammad punya dosa? Tak ada Nabi Adam tak ada Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 2375 ada dosa? Tak ada. Dia mengajarkan dengan kita agar kita sering istighfar kepada Allah. Walaupun kita punya amal yang banyak, punya amal yang bagus, tetap istighfar kepada Allah. Itu mengajarkan kita. 40 tahun Nabi Adam sujud dari surga, turun ke India itu sujud 40 tahun. Bangun Nabi Adam. Setelah Nabi Adam bangun 2 hari, kerasa Nabi Adam lapar parut. Biasa Nabi Adam bergeretik hati, hendak pisang, atau di surga itu apa aja ada kan? Hendak ketupat ada, hendak ayam ada, hendak sapi ada, hendak ketupat kandangan, soto ada, pais, apam banyak. Di surga Pak, di surga itu ada semua. Turun Nabi Adam ke dunia takajub sedikit. Hendak makan bergeretik sini kan ada datang makanan datang Jibril ya Allah kenapa kan ada makanan urut turun ke sini datang Jibril kenapa kan ada makanan turun ke dunia makamnya asbab bila hendak kenyang makan bila hendak dapat makanan bertani bila hendak dimakan dimasak dipadahkan Nabi Adam di dunia ini berproses berusaha berikhtiar kada dabim salabim diajarkan sudah kita bujur-bujur. Nabi Adam datang wahyu dari Allah datang kepada Nabi Adam. Bapak apa nih? Nih yang Nabi ajar Jibril tanamlah gandum. Pertama kali yang menanam gandum di Eropa itu adalah Nabi Adam. Direbutkan oleh Amerika, Jerman, Inggris, Rusia, Ukraina. Keluar Rusia dari perjanjian gandum.
kelaparan di Eropa, tapi nggak dinampakkan oleh medianya. Pintar Amang Putin, diberikannya gratis gandum ke Afrika, gratis dikirimnya. Jadi biar tahulah Nabi Adam menanam gandum itu pertama kali bukan main-main. Kalau bahasa kita tuh menanam benih padi, kalau kita ini bahasanya kayak itu, kalau kita ketik padi. Berkah yang menanam itu Nabi Adam. Tanam Nabi Adam. Apabila berbuahnya nih diatur, Jibril atur agar berbuah dalam setahun. Makanya ada orang bertanam bani siam, buahnya setahun aja bertanam. Bulan Agustus mulai menghantam deh. Agustus menghantam libur-libur, bulan 11 itu mana radak deh. Bulan 1 memecah deh, memecah. Itu sudah diatur Allah, sudah diwahyukan kepada Nabi Adam, bukannya karena alamnya kayak ini, bertanamnya ini. Karena datang Bani itu sudah ada juga daripada kan Jibril. Jadi semua alamnya, pertumbuhan itu diatur oleh Allah, bukan alamnya Allah nama atur, ini makhluk juga, supaya kita dipaham. Kadang-kadang orang alamnya hebat di Gambut, subur, lupa dengan Allah. Kalau Allah menghadapi bangsa bulan, tumbuh Bani Siam tumbuh, tapi Allah menghadapi perputarannya setahun. Tunggu Adam setahun hanya berbuah gandumnya. Marimba sidin mendadak, melacak, memacah. Nah, memacah iwak pulang sidin mengunjur. Dikira apa kalau sudah diatur gawin kita di baik. Cuma kita nggak paham. Anak bim salah bim tarus itu. Anak mau dikaya, anak datang instan arus jadi ustaz instan, jadi ini instan, mana ada anak sugih instan datang makan dukun, makan pepaci, makan puyau, makan hantu, macam-macam dimakan, makan tajam, makan kura-kura, makan kenapa? Menyakiti diri aja. Jadi kita harus paham bujur. Jam 10 lewat 5 sisa kurang lebih 40 menit lagi. Lalu dari sejam kok ambil, soalnya bacaan satu mat awas kan sama aja amplopnya saya tulis. Nah kalau lalu bacaan dia muntai 2 jam dah, tambahin guru jadi jauh dari bacaan aja, tambah juga isinya sama saya itu juga. Akhirnya guru kena kami kendalikan curang aku 3 jam, soalnya aku dia lebih isinya sama saya itu, sekala amplopnya diganti lawan map. Iya. Benar mapnya membuat ke kantong aja ngalih juga orang lebih ini dilewati, makanya aku jarak ke sana. Ketawainya alhamdulillah kakak-kakak sini pintar-pintar hafsiannya, anak-anak ini bergaya kan, ini pintar-pintar alhamdulillah. Semalam tadi aku ceramah di pulang pisau itu 300 akan-akan di muka aku takut tinggal karena kantor siapa yang masuk surga tuh angkat tangan berita, soalnya anak pembakar pada mangkat, kenapa aja kalau ada mangkat kepada yang masuk surga kah aja ya nambah masuk polisi aja mujur juga ada main masuk polisi dapat kira masuk polisi masuk sor masuk tentara masuk sor masuk ustad jadi ustad masuk sor jadi petani masuk sor jadi semua gawe itu pintu aja. Orang jadi petani jadi DPR pintu ke surga kalau perbuatannya baik amanah. Biar ustad ikan pakai ini membunguli orang aja neraka dahulu biar sangka-sangka usah-usah kayak ini boleh kayak boleh surga ampunnya udah ada depan bukan bujur. Makanya kita berdakwah bujur Pak, harus ikhlas bujur, ikhlas karena Allah bujur, jangan sampai menipu umat macam-macam. Wah ini kan bila datang penggalangan dana kesan pondok, soalnya kesan pribadi banyak anak itu datang pribadi, surban berjalan masih gitu orang maka buruk. Ibu-ibu sumbang berait, matang-matang datang tuh bunga seorangnya pakai bulang kayak nyiro. Sekali langgar masih gitu orang dipintai pembangunan beratnya minta ampun nauzubillah. Padahal sakopah itu artinya
peradaban Islam, bangun masjid langgar di kampung kita tuh, wa ampiku min thayyibati ma kasabtum, dari hasil duitmu, usahamu, dari hasil keringatmu, jangan kau lempar duitmu keluar yang mana orang tuh tak jelas. Apalagi kan tahu lah tuan gurunya macam-macam yang ditabusakan, menabus tasbih, menabus Quran, menabus ini, menabus itu, berangkatkan orang ke Yaman, pada berangkat jual. Ada aja nah kayak itu. Aku bisa kawan gue tuh nang bawa Quran tuh. Ada orang datang segala macam. Kita berangkatkan menabus kiswah. Nanti hasilnya kita berangkatkan anak yang mana ada. Dusta, menipu. Ada. Satu pun nggak berangkat. Hampir ratusan orang se-Kalimantan ini lapor sama aku nggak ada yang berangkatnya. Jadi, siapapun ustadznya. Nah, itu Habib kan sudah aja ada di urusan kita. Kalau sudah menipu, jangan didatangkan, jangan diterima. Ceramah gratis, tapi penggalangan baik. Suruhnya kita transfer komitmen, akun aja. Suruh maka masjid buruk, enggak buruk, segala macam, lampu kadap, stroke tuh. Mana kipas angin ini luput nih. Oh. Ada dalam hidupnya disetrukkan. Hebat penyumbangan di luar di sini jangan kita tukar kipas angin. Malam tadi aku ceramah kipas angin setruk. Ganti ya kok. Apa kipas angin nak itu? Betul buah pulang kelimpanan aku. Anginnya baru harum. Sekalinya cacak duiku mati dengan mau putar di atas debunya sini cacaknya duiku bila naik banget kipas angin itu putar bau harum sekalinya cacak tuh nanti ganti aja ganti panitia kipas angin turbo nang penyewaan pengantinan pakai asap kayak kebakaran itu. Oh mereka udah andaknya hingga aku terkipai aku. Karena ada tuh ulun tuh kayak jodoh tidak Khalid NO, jadi ulun begini ini gini aja pakaian NO. Yesus nih dikasih jamaah baju segala kelihatan bilang makna. Pemumas lah sedikit. Karena aku semalam diundang orang tato ke kampung bakal lutok diambil panitia di Batang sambut. Aku baru mengenal Habib mana ustadznya. Tuh jalan ceramah gitu. Mau urusnya juga. Ada urus aku berapa juga. Dari mana ustadz tuh aja dari Banjar asalnya orang Tambal tuh aja. Cucu kayu HP nak kayak kanas lah aja. Sama kayak durian mau aja gitu. Kayak kanas tapi kanas madu daripada suara kanas Bangka. Masih bungkus makan di taman. Walaupun badan penceramah kurus tapi tampan kayak Syahrukan. Gigi pacu tetap berakuda walau muka menderita kada muas tapi sesungguhnya Arjuna penjelajah cinta. Burung jalak, burung pipit, burung halang, burung walit, burung hantu, burung kakak tua, itulah nama-nama burung. Karena biasa anak itu kayak berulang gagah dapatnya aku lah kayak ini percayainya itu penceramahnya banget pada jauh ini. Aku sekali diundang orang disampit aja dan disampit naik aku diundang oleh pemerintahan di situ. Soalnya sampai ke panggung ditahan buahnya aku pengen di bawah aja dia sudah sasak dia. Dia di atas sasak sudah aja. Bukan habis-habis aja. Aku kayak ini aja kopi ya. Nah, jago ada tahunya aku penceramahnya ada tahunya. Dia ajudan Habib kalau dia bawakan sandal Habib suruhnya aku bukan sandal. Asal plastik gue sandal tuh beda. Anak tiga pisang ya karunya. Lihat kalau panitia aja kok. Aku diusirnya. Ada aku penceramahnya. Mencari bupatinya mana ustadznya ceramah aja. Nih aku di sini ya kok. Siapa mandak di situ anak buah pian tuh ya kok. Di HP sini di kamar langsung. Serahnya tuh digantinya langsung. Bukan terima aja kok bilang ada dipecat ke serata aku ada ceramah aja kok. Minta
minta maaf, minta ampun sama ulunnya, man, kan siap kalau. Makanya jangan anggap remeh bu, itu melihat manu. Makanya melihat ustaz itu jangan melihat bungasnya, jangan melihat pakaian bulangnya, lihat isinya. Jangan lihat penampilannya. Penampilan bisa menipu pak. Ya ada. Banyak juga Habib palsu, batu yok tuh di kaleng, di bahaut nya ketangkap. Tahun tadi Habib palsu, menikahi anak orang, pagi menikah, sore ketahuan Habibnya palsu. Kasiannya anak orang dinikahi, Habibnya palsu. Sekian kalau pianya kadang-kadang tak tipu, no kamu hidung mancung, jeblis, pulang, apa begini yang, no. Jamaahnya dari kampung tujuan penampilan aja, mau bungasnya ustadznya, mau bungasnya Habibnya, soalnya Habib palsu. Baik, nanya-tanya tanah lokal ya kah? Bapak-bapak nih kalau datang di Jawa banyak, ada Kiai Haji Anwar Zahid, ada ulama banyak, nama mutabar, menang datang tadi jelas, jangan dibawa ke masjid, jangan dibawa ke sini. Ujung-ujungnya penggalangan dana dasar pondok-pondoknya tak ada. Ada pondoknya. Aku seorang yang mencek. Kenapa lu nih mencek harus ngecek dari mana. Ada kawan kok aluk nih di Jawa situ, ini siapa nih? Itu, bukan ustadz tuh. Ini penggalangan atau pondokmu? Itu pondok saya di fotonya katanya. Astagfirullahaladzim. Pondok buat orang dipoto, dibawa ke sini, meminta kepada jamaah, ceramah nggak dipikirkan, isinya nggak tahu apa, cuma ada penggalangan dana. Ini sekarang zamannya pak. Dawir, ada dawir itu berusaha, dan itu nggak boleh. Nah maka itu mudah-mudahan kita ini bisa berhati-hati lagi yang berikutnya, agar bisa membangun masjid, mushola, tempat ibadah di kampung pian. Itu artinya sakapah itu bangun peradaban Islam, bangun masjid, bangun mushola, bangun tempat ibadah, bangun majelis taklim, bangun tempat pendidikan, seperti itu. Udah bisa kita, amin. Orang lelang amal kemarin langgar di situ. Ayo berapa puluhan? Sampai ke baju kok, sampai kau jual baju kok apa? Adalah memikirkan diri sendiri kan ada baik. Semalam di Pangarun alhamdulillah cawatku payu 2 juta. Untuk kali ulang cawatku ada apa ya aku? Kayak apa cawat aja kok, sadang aja. Aku ditapas lah ada aja. Mami berkat pian aku 3 hari kan ditapas saja kok. Ya apa kok rasanya gatal aja. Jangan tahu aku bisa kade. Kayak itu kita nih membantu orang, jangan pikirkan diri sendiri. Aleh dah minum kopi yang mana kopi kok hilangnya kopi ya. Kopinya bergerak di atas sini pasir kenapa kan. Jangan tahu apa kesadarkan aku. Iya. Minum dulu nggak? Aku sekali minum kopi di kampung orang itu berceramah pingsan. Gua ke dokter puskesmas, kenapa gua tahu kok bisa minum kopi pingsan ya kok. Diperiksa oleh dokter, lihat bang kopinya jadi awalnya dibuat pada dia jinet bongol. Mana ya sambutan waktu pada itu sambutan bubuyang apa aja. Setar aja. Kenapa mabukan aja aku? Awalnya jinet bakal mengalami jinet. Siapa aku?
Tapi untungnya masih mau ditanya. Ibu yang nonton Instagram ulun was bajar, TikTok was bajar, silakan di follow, like and share. Sebelum kau mau makan Instagramku, ada orang nanti aku kami sampai. Assalamualaikum AA. Wih, soalnya janda. Assalamualaikum AA. Aku balas saya. Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah. Akhirnya ditanam setahun, berbuah. Setelah berbuah, Nabi Adam mau makan. Dimakankah ini? Belum. Dimasak dulu Adam. Ujar Jibril. Jibril ini perwakilan Allah Ta'ala mau urusin dunia ini dia. Belum, masak dulu. Pakai apa masaknya? Pakai api. Mana apinya? Adam, aku membedakan di neraka dulu. Diambil Jibril api di neraka. Ada tanggung-tanggung Pak, segenggam. Oh maknya. Apa kata Allah? Jibril kebanyakan. Itu 7 langit bumi lapis, 7 lapis langit terbakar. Lautan akan kering. Kebanyakan ikan ini ambil. Kurangi lagi. Diambil oleh Jibril setitik. Dibasuh, dicuci dengan banyu surga 7 kali. Itu pun masih kebakaran dari yang nganggang. Jujur kalau Pak, itu pun masih kebakaran Pak. Terus sampit di dalam manggang bati-bati sampai basah. Akibat panasnya api neraka. Jangan main-main dengan api Pak. Bom atom tuh, Rusia tuh, itu setitik api neraka kalau dilepaskan bisa menghanguskan Amerika Serikat, hancur berdebu keping-keping. Oh, itu aslinya tuh. Ngerokok di Tibet aja melayang, bakaran. Tapi yang paling bahaya itu adalah api itu. Api cemburu kita itu bisa membunuh orang. Itu paling bahaya Pak. Api cemburu itu api juga tuh. Ada di iblis dalamnya, makanya dia marah. Orang marah tuh emosi itu iblis sampai membunuh orang, menampar orang, itu bahaya, itu iblis semua. Jadi gak ada lagi nur di dalamnya, lupa semua. Makanya sebab itu dua aja, nur api, nur api. Ada api datang nang memajahi banyu, ya banyu dari nur diciptakan dari nur, maka dipadamkan api itu dengan air yang mengandung dari nur bagi Nabi Muhammad SAW. Seperti itu kita. Ada orang bertakon, Ustaz ya rokok adalah di surga. Banyak rokok pit, rokok kacang, es krim, rokok sempurna, rokok gudang-garan ada di surga. Cuman bila anak malaikat di neraka itu aja. Kada ada apinya pasakan anak malaikat loyo untung. Angin untung malaikat, anak malaikat di neraka karena di surga kada ada api Pak. Ada. Umput lagi kipas angin deh. Tinggi aja nih hidupnya. Malah kada sampai emang kalau ada aku. Kada sampai aja nak puringnya teh. Diganti aja kipas angin ini cabut aja sudah. Itu kadang-kadang hanya aja. Kalau bisa sini bikin khusus mencari rumah. Aku basah kakak. Basah belataan ya wak. Allah Akbar. Nah ini kipas angin nah. Bukan absennya kipas angin sakapa juga. Pegawai kada apa kada. Uang tawakan bagi kipas angin. Biasa kada dapat kipas. Anda cocokan situ lah. Biar maju lagi. Itulah cocokannya. Jangan ada cocok ke hidung. Pinggirakan. Mencabut itu mati lagi nih. Situ. Ada gula mau harus kipas angin lagi. Ceramah jam 1-nya habis. Saya sampai Nabi lahir malam ini. Pinggirakan karena Muhammad lahir. Pinggirakan. Nah,
Dah. Lagi. Nah, mantap dah. Nyaman juga. Tuh. Sisa 30 menit lagi. Soal menambah itu gampang, yang penting kita habis dulu. Kayak itu kita. Mudah-mudahan berkat, amin. Setelah dimasak oleh Nabi Adam, dimakan. Setelah dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam, 2 hari sedang duduk sakit parut Nabi Adam. Kenapa jadi sakit parut? Nak bahira. Jibril sakit parut. Astagfirullah Jibril, apa diingat membalahakan karena datang di surga ini kan bebelah. Bujur kan? Kan semua kalian mendengar di surga orang bahira kan ada. Di surga itu kada bahira, kada berkami, kada berdianan, kada mandi, kada berdaki, kada tuha, kada anum, umur antara kurang lebih 21 sampai 30 antara itu. Di surga itu ada rezeki, kada berdianan, kada dapat. Hantar apa aja ada itu, ada di bahira, ada dikirakan jamban. Nabi Adam datang di surga, kurang kan di bahira. Sakit parut makan. Dengan izin Allah dioperasi oleh Nabi Adam, dibangi oleh Jibril, akhirnya bisa buang air besar, bisa buang air kecil. Itulah kehidupan kita di dunia sampai saat ini Pak Ai, nan kita jalani. Nah, ulun terangkan ini supaya pian paham bagaimana proses kehidupan di dunia, bagaimana Nabi Muhammad itu zahirnya ke dunia, lahirnya ke dunia, yang bisa menyelamatkan kita dan memberikan syafaat lawan kita. Itu maksud. Makanya orang nanti aja dua, lu kerening sekanteng tuh, tukang marah, lamandau, kabupaten Gombar, Sampit, Suruyan, Palangkaraya, Pulang Pisau, Kapuas, habis, belum jalan-jahi beretan. Berapun sampai ke Jambi loh, sampai ke tempat gas transmigrasi Jawa di sana menceramah, sampai ke Surabaya, sampai ke Ambon, loh, sampai ke Papua, sudah juga. Karena orang ingin mendengar cerita dulu ini. Karena ulun bisa aja bahasa Indonesia, karena ulun lulus di Jakarta juga. Kayak di Jepayu, ulun payu bandar aku sampai ke Papua, Pak. Aku di Papua tuh, ya Allah, mulai bendera diangkut banyak pakai tanduk. Makanya ke baju merah lintu, diangkatnya putih harap aku nanya. Bebe aja, bebe aja orang Papua. Jadi aku kayak anak di belakan aja. Oh my Allah, aku marah seorang Dayak, beres juga, awalnya orang Banjar begawi di sana, ketemuannya orang Banjar tuh, Ustaz tuh kiki keturunan Dayak kayak lain, dia keturunan Warik, bunguannya. Bagaimana mau keturunan Warik? Bahapa lalu, orang di kampung orang tuh bila sama pada orang Banua jangan saling berhantaman, yang angkat kawan tuh, kawan dihantam. Mau di kampung seorang berhantaman kada apa-apa, mau kita perantau nih baik-baiklah, bagus. Naik orang, betul nggak? Yang Jawa, tolongin yang Jawa nggak punya duit, berikan dia kuliah, bikin persatuan, ada dananya. Kok coba orang Padang tuh, orang Padang lulus kuliah di Banjarmasin, diberikan 100 juta usaha membuka nasi Padang, nanti dicicil tanpa bunga. Begitu Pak, kita nih. Makanya persatuan orang Padang merantau yang bagus di Indonesia ini orang Padang Pak. Dia nggak pernah nganggur. Kalau kita ini kebanyakan saing-saingan, susah, betul nggak? Saing-saingan, orang Banjar ke orang manakah? Seorang saing-saingan dua orang, bahkan orang kita berkelahi sendiri di kampung orang. Susah ini. Lebih masih tabuk nih. Mudah-mudahan kita berkah, amin. Ya. Berapa umur Nabi Adam? 1000 tahun. 1000 tahun Nabi Adam baru wafat.
Maka disitulah berproses nanti. Apa kata Habib Ali bin Muhammad bin Husin bin Abdullah Al-Habsyi? Hanya ulun terangkan mulai dari sini sampai kemana nanti batasnya. Nanti kita sambung ceramahnya tahun depan. Tolong panitia jangan diganti-ganti gurunya. Aku aja dahulu. Nah, pulang ke sahnya. Tapi kapan nabinya lahir kalau diganti-ganti gurunya lain lagi ceritanya. Makanya tolong Pak jangan diganti-ganti Ustaz. Bukan akan aku aja dahulu. Kita lanjut tahun depan nanti. Amin. Lagi tahun ini amplopnya tahun kita bertambah. Nah, muncul jangan berkurang. Minyak aja naik terus. Minyak berturun sekarang jadi amplop terus naik bukan berturun. Tapi orang nggak pernah bertarik bila diberi panitia rezeki dari Allah berapapun isinya. Orang nggak pernah menentukan harus sekian. Bila kada dijulungi oleh panitia, ku hadangi itu aja. yang dikasihinya, Nabi yang amat kasihi umat. Ya Allah, Nabi Allah Muhammad, banyak-banyak kita baca salawat, mohon syafaat hari kiamat. Nabi tidak sebut anak istrinya, melainkan kita yang dikhawatirkannya. Ummati mana dianya, mohon syafaat pada Tuhannya. Tuh, kita mohon syafaat kepada Nabi Muhammad. Habib Ali bin Muhammad bin Husin Abdullah Al-Habsyi, Sidin baisi anak 3 orang. Al-Habib Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Husin bin Abdullah Al-Habsyi. Baisi anak lagi berdua, seikung lagi Al-Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husin bin Abdullah Al-Habsyi. Punya anak lagi Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husin bin Abdullah Al-Habsyi. Jadi pengarang Simtud Durar ini punya putra 3 orang, Al-Habib Ahmad, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Alwi. 3 orang ini punya anak lagi alias cucunya pengarang Simtud Durar. Cucu dari anak pertama Habib Alwi bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Husin bin Abdullah Al-Habsyi, satu aja. Yang kedua, Al-Habib Muhammad punya anak Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husin bin Abdullah Al-Habsyi. Baisi adik Habib Abdul Qadir Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husin bin Abdullah Al-Habsyi. Berarti cucunya Syekh Simtud Durar sudah 3 dari anak yang kedua. Yang dari Habib Alwi punya anak berenam. 1, Al-Habib Anis Solo bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husin bin Abdullah Al-Habsyi. Baisi adik sini Al-Habib Mustafa di Hadramaut bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husin bin Abdullah Al-Habsyi. Baisi adik lagi Al-Habib Fadil bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husin bin Abdullah Al-Habsyi. Baisi adik lagi Al-Habib Ali bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husin bin Abdullah Al-Habsyi. Baisi adik lagi Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husin bin Abdullah Al-Habsyi. Baisi adik lagi Al-Habib Ahmad bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husin bin Abdullah Al-Habsyi. Cucunya Syekh Simtud Durar berjumlah 9 orang dari anak 3 orang. Dari 9 orang ini Habib Anis Solo punya anak 4 orang. Berarti cicitnya Habib Ali, Habib Husin, Habib Ahmad, Habib Alwi, Habib Ali. Hafal Pak, karena ulun
mendapatkan ijazah Simtud Duran ini untuk dibaca dari guru ulun Habib Muhammad Al-Atas Aceh Condet Jakarta, muridnya Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husin bin Abdul Al-Habsyi. Syarat mendapatkan ijazah itu kalau di Jakarta kada gampang, harus hafal dulu silsilahnya. Orang sekarang main ijazahkan aja kayak mukawadah, ijazahkan kau terima. Astagfirullahaladzim, dewa hidayah. Bukan segampang itu Pak. Hafal dulu silsilahnya biar barokah luar biasa. Kursus kumpul tahun 65 dapat ijazah dari Habib Anis Solo, tahun 70 baru dibaca Maulid Simtud Duran dengan izin Nabi Muhammad SAW. Karena kursus kumpul sudah hafal silsilah Habib Ali sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ulun kada boleh berdakwah, datang ulun nggak berdakwah. Ulun datang 2007, 2011 baru ceramah ulun dapat izin dari guru ulun. Karena ulun baru menghafal, baru syarat-syarat menghafal daripada wali-wali tersebut tadi yang ada di kitab ini. Bukan datang langsung ceramah. Silaturahim dulu tempat guru ini. Nanti dakwah ya nak ya, datang dulu. Nanti dakwah nak ya. Jadi kita datang ke sini, orang tuh nggak muslim Pak. Orang kan kaget siapa tuh yang tidak ceramah tuh. Belum pernah ke tempatku tuh. Adab tuh penting. Adab tuh nomor 1. Belajar nomor 18. Si Khalil Bangkalan punya khodam namanya Ahmad. Ahmad ta'alai sini. Ya Syekh, sholat berjamaah. Enggak bisa. Dia cuman membawa ayam. Ayam dimasukin ke kurungan, dikasih makan. Bawa bakiak sendalnya si Khalil Bangkalan, si Ahmad. Saya yang cerita Pak, yang saya berkhadam dengan Dr. K. Khalid. Ternyata datuk saya kayaknya Dr. Khalid ini hafal, karena semua mereka itu pernah berjumpa dan berguru, saling bertemu. Nggak bisa sholat? Nggak. Kamu bisa nggak baca syahadat? Nggak. Coba baca. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa ajar si Ahmad? Askad la ilaha, askad la ilaha. Ada bisa? Baca syahadat jadi nggak bisa. Apalagi baca Fatihah. Akhirnya apa kata Khalil Bangkalan? Ahmad, kalau kamu nggak bisa, jangan tinggalkan sholat. Memang lidahmu kamu begitu. Ya sudah gini aja, kamu pakai ini aja ya. Nggak bisa orang sembarangan ngasih amalan seperti itu. Kalau bukan orang yang wali Allah, kita memberi orang sasat benar Syekh Khalil Bangkalannya ngasih, dia wali Pak. Apa kata Syekh Khalil Bangkalan? Ahmad pakai ini, beton 10 dikurang 9, sisa 1. Allahu Akbar. Itu yang dipakai Ahmad ketika sholat sampai dia meninggal dunia. Yang memberi siapa? Waliullah. Ini memberi RT, sasat orang. Betul nggak? Itu dipakainya beton 10 dikurang 9, sisa 1. Allahu Akbar. Sholat dia berjamaah. Berangkat si Khalil Bangkalan ke Mekah, ketinggalan sendalnya. Si Ahmad menangis, sendal guruku ketinggalan, pasti kakinya kepanasan nih. Menangis si Ahmad sampai malam jam 2 dia menangis. Sholat tahajud dia, beton 10 dikurang 9, sisa 1. Allahu Akbar. Dipejamkan matanya, ya Allah, izinkan aku mengantarkan sendal ini ke tempat guruku di kota Mekah. Apa katanya? Pejamkan matanya, dia sholat tahajud. Dia berkata, beton 10 dikurang 9, sisa 1. Allahu Akbar. Langsung Ahmadnya ada di Mekah, karena ada gurunya. Maka dari gurunya, papaci kan dimakannya. Mencoba kita, beton 10 dikurang 9, sisa 1. Allahu Akbar. Apa di sini? Itu orang beradab dulu Pak. Makanya ini penting adab. Makanya Nabi ini innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, meneladani akhlak Nabi Muhammad. Itu kan judul-judul. Cuma ya kadang-kadang itu Pak, ada lebih mau meneladani juga, kesahnya aja. 10 menit lagi.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah, amin. 10 menit lagi, jam 11 kurang 10 menit. Ada tambahan, tahun kena tambahannya. Tahun kena di lapangan aja, biar ibu-ibu melihat di tengah lapangan tutup jalannya, pakai panggung aja kita. Siap dipijit mengganggu kepalanya. Sakit dulu aja, melihat aku. Gambar tuh ada pasti gambarnya, kadang-kadang merusak pemandangan, kasihan ibunya. Alhamdulillah. Fatalaqal Adam Nuh min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim hatta wasalat yadul ilmul qadim illa man khasasatu bitakrim abil karim Abdullah bin Abdul Muttalib dzil qadiril azim. Berpindah-pindah nur itu dari sulbi Nabi Adam, turun dari surga, turun di India, setelah makan minum, berusaha, makamnya asbab, profesi kita sampai saat ini berpindah-pindah nur itu dari sulbi Nabi Adam, sulbi Nabi Nuh, sulbi Nabi Ibrahim, sulbi Nabi Musa, sulbi Nabi Ismail, sulbi Nabi Sulaiman, sampai 124.000 Nabi, 313 Rasul, Rasulul Ajmi. Satu juara umumnya nanti yaitu Nabi Agung, Nabi besar, panutan kita yang kita dambakan syafaatnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Stoplah nur itu sampai ke Nabi Isa, meninggal dunia umur 40 tahun. Akhirnya nur itu tidak lagi berpindah kepada Nabi, karena tidak ada Nabi berikutnya kecuali yang lahir wa khataman nabiyyin, yaitu Nabi penutup akhir zaman. Akhirnya nur itu berpindahlah kepada Abihil Karim Abdullah bin Abdul Muttalib bin Dzil Qadiril Azim, berpindah kepada Abdul Muttalib, kayaknya Nabi Muhammad. Ketika Abdul Muttalib mengandung nur Rasulullah di sulbinya, sidin mimpi keluar 4 buncur lantai, sebucuk ke atas, sebucuk ke bawah, sebucuk ke kanan, sebucuk ke kiri. Bingung Abdul Muttalib, apa gerangan yang terjadi? Balon kedua bermimpi, balon ketiga bermimpi. Akhirnya dia datang kepada ulama. Ulama yang didatangi itu masih beriman kepada Allah, mengikut ajaran Nabi Ibrahim, kitab Injil, Taurat, Zabur. Di antara ulama yang didatangi itu Waraqah bin Naufal, pamannya Siti Khadijah. Makanya Siti Khadijah terpelihara dari gawian orang jahiliyah, makanya jadi istri Nabi Muhammad, dinikahkan oleh Nabi Muhammad suatu saat nanti. Walaupun beliau sudah menikah 2 kali, ketika nikah dengan Nabi Muhammad bikron, kembali perawan. Lalu dia datang kepada ulama, wahai ulama, ulun bermimpi 3 malam berturut-turut. Apa yang terjadi dengan mimpiku ini? Ulamanya mengatakan, memfitwahkan, wahai Abdul Muttalib, akan lahir dari sulbimu itu anakmu. Kita sebut namanya Pak Abdullah, dan akan lahir dari sulbi anakmu itu cucumu yang terkenal dari langit pertama yang ke-7, bumi pertama bumi ke-7, barat dan timur, masyrik dan maghrib, orang kenal lawan cucumu itu. Senang Abdul Muttalib, gembira alam semesta mendengar itu. Langsung Abdul Muttalib balik ke rumah, ngomong sama istrinya. Apa kata istrinya? Kita punya anak sudah 9, bapaknya. Apakah kita sanggup punya anak lagi? Anak kita perempuan 6, laki-laki sudah 9. Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Abu Talib, Abu Lahab, Haris, Safar, Mukawan, Gidak, Qudsam. Lalu bernajah Abdul Muttalib, ya Allah, apabila engkau memberikan saya anak satu lagi di antara anak saya yang sudah 9 jumlahnya, akan saya sembelih. Qadar Allah, takdir Allah terjadi, lahirlah yang namanya Abdullah.
Sayyidina Hamzah, Abu Talib, Abu Lahab, Haris, Safar, Mukawan, Gidak, Kutsam, Abdullah. Nanti lahir lagi ternyata Abdul Ka'bah. 10 paman Nabi, bapaknya 1, berarti putra Abdul Muttalib 11 laki-laki, perempuan berenam, Baidah, Umaymah, Arwa, Atiyah, Satiyah, Rukayah. Bibinya Nabi berenam, pamannya Nabi 10, bapaknya 1, pas 17 orang putra putri Abdul Muttalib. Pas 17 rakaat sehari semalaman, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Siapa yang meninggalkan sholat zuhur dengan sengaja? Putra putri Abdul Muttalib sisa 13. Siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja? Putra putri Abdul Muttalib sisa 9. Siapa yang meninggalkan sholat maghrib dengan sengaja? Putra putri Sidin sisa 6. Siapa yang meninggalkan sholat isya dengan sengaja? Sisa 2. Siapa yang meninggalkan sholat subuh batamat sembahyangnya, sama dengan dia tidak ikut menzahirkan Nabi Muhammad. Makanya tidak ada nur di dalamnya. Orang nggak sholat itu pak, kusam wajahnya, kadang karena sembahyang, karena dia tidak ikut menzahirkan Nabi Muhammad. Makanya harus paham ilmu agama, bagaimana orang bertasawuf dengan benar itu adanya. Minum dulu kesokan nih, tau lah. Bukan kaleng-kaleng pengen ngundang mulut. Serius ini. Lucu boleh pak, tapi bermanfaat. Ulu lucu-lucu, dan ulu nggak pernah bikin lucu itu karena cerita ilmunya aja jadi lucu. Kalau nggak lucu ya nggak lucu. Ngapain kita nyelang-nyeling cerita diambil dari sini, usah. Udah dapat berkah. Karena kalau pengen ngundang mulut itu sama dengan pian hakikatnya mengundang Nabi Muhammad untuk dibesarkan di kampung ini, barokah. Jangan sembarangan. Apalagi di masjid sibuk kiainya penggalangan dana, ada susah deh. Di masjid diajak transaksi nggak boleh. Kalau impak untuk masjid boleh, karena di kotak itu berimpak masukin duit di dalamnya. Sini bayar impak di masjid boleh bayar. Saya bayar impak untuk membangun masjid. Yang menerima tuh masjid, duitnya duit masjid. Man bana masjidan bana Allah baitan mislahu bil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, dibangunkan Allah sebuah istana di dalam surga. Amin. Membuang tahi kaca kaca dapat bidadari, lalakian. Binian dapat bidadari. Ada jemaah bertakon muntahi kucing pak dapat 2 bidadari. Dapat 2 bidadari. Muntahi sapi pak, tuh kaumnya nanggung ngolong. Kenapa sapi sama masuk sikit? Betakon jemaah, muntahi sapi apa aja? Cucu kok kaumnya nanggung ngolong. Kenapa sapi sama masuk sikit? Bujur ah. Ada ditutup kan? Itu masih sapi sama masuk sikit. Macam-macam. Udah kita berkah malam amin. Jadi Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal itu bukan paman Nabi Pak. Saya sering marah kalau melihat di TV itu kadang-kadang bulan Ramadan sore-sore paman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal itu bukan paman Nabi, itu namanya Umar bin Hisam, anaknya Hisam. Sudah keterangkan tadi adalah Abu Jahal, nggak ada. Kan ada. Kupadahakan lawan ku teleponnya kawan kunang bagawi di TV Jakarta tuh, kedahakan kepada Ustaz tuh kalau ceramah yang betul-betul saja bahwa paman Nabi itu Abu Lahab, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Abu Talib, Abu Lahab, Haris, Safar, kawan kita sudah kasih tahu. Abu Jahal bukan paman Nabi, padahakan lawan Ustaz tuh. Lalu kawan ku bertakon, berarti itu paman siapa? Itu paman yang ceramah itu Jakob. Sembarangan lu. Apa jadinya? Memang sengajanya Ustaz untuk sutradaranya agar diselewengkan nama, biar anak orang Indonesia terbiasa bahwa anak orang Islam paman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab. TV-nya maaf Pak, saya nggak sebut nama TV-nya, tapi TV-nya punya orang kafir.
sengaja. Kawanku cerita udah berhenti kerja di situ. Sekarang dia jadi supir di satu perusahaan di Jakarta. Kawanku sekolah. Jahatnya orang itu di Indonesia. Abu Jahal, paman Nabi Burhab, barangan paman lu Abu Jahal. Saling kurang dua, ada urusan. Jahal haq wa zahaqal batil. Dipisahkan antara hak dengan yang batil, harus kita sampaikan. Akhirnya di antara yang 10 tadi, lalu karena bernazar, kalau anakku lahir nanti 1 lagi, berarti 10 akan kusembelih. Lahirlah tadi Abdullah. Lalu yang 10 itu dimasukkan ke dalam botol, dikuncang-kuncang, digugurakan. Ternyata mau disembelih, yang jatuh adalah Abdullah. Abdul Muthalib tidak mau nyembelih anaknya karena si dia takajud. Jah Abdul Muthalib karena pandang gugur Abdullah. Bukan ke Abdullah ini kena pacang bebini, bininya kena betianan marah nakakan cucukonya terkena dari langit pertama yang ke-7, bumi pertama bumi ke-7, barat dan timur masih dan maghrib kurang karena lawan cucukung ini. Kenapa jadi nangin nang gugo? Jah Abdul Muthalib buat lagi sekali ke dalam pang. Udahan dengan Abdullah lagi nang gugo nah. Sekali dibuat concang-concang gugurakan, ternyata yang jatuh tetap Abdullah. Takajud Abdul Muthalib. Ja Abdul Muthalib kenapa? Abdullah. Kenapa ini kena bacang berbini-bininya bagianan mengatakan Nabi akhir zaman sesuai dengan apa yang terjadi di bumi ini. Banyak ramalan pendeta-pendeta waktu itu ulama bahwa akan lahir Nabi penutup para Nabi. Sekali lagi dibuat oleh Abdul Muthalib. Ya Allah, yang ketiga ini gugurakan Abu Lahab supaya Abu Lahab ini langsung sembelih aja. Karena Abu Lahab ini mancal bana manjinit hari-hari manggadong malimpo pepacaran aja gawian. Lampu dilangkan diambilinya. Bila bayar hutang kan mau bayar. Durian orang diputikinya. Merusak aja di kampung. Ya Abdul Muthalib jangan lagi nang gugur. Sekali nang ketiga atap nang gugur Abdullah. Takajud Abdul Muthalib ya sidin. Rupanya sidin ini orang kandangan jah di sidin. Abdul Muthalib tidak mau menyembelih anaknya. Datang lagi ia kepada ulama. Wahai ulama, aku tak mau menyembelih anakku. Bagaimana cara menyelamatkannya? Ulamanya memfitwahkan, hai Abdul Muthalib, boleh engkau tak menyembelih anakmu gara-gara nazarmu. Hatta antu adia mi'ata badanatin, pian harus mengganti dengan 100 ekor onta. Hampir habis kekayaan Abdul Muthalib agar anaknya selamat dari sembelihan. Makanya Rasul bersabda, anak nujabehi, aku salah 1-2 sembelihan. Pertama keturunan ke atasku Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan kambing kibas. Kedua ayahandaku diganti dengan 100 ekor onta. Makanya bernazar dari ujung rambut sampai ujung batis itu haram hukumnya, kada boleh. Semalam di Jakarta satu politisi bernazar, bila aku korupsi gantung aku di Monas. Sekalinya korupsi ditangkap polisi, setelah keluar apakah digantung di Monas? Seharusnya kada. Tapi karena orang kada beragama, mana tahu inya. Seharusnya mendatangi dia kepada ulama. Semalam aku bernazar, kalau aku korupsi gantung aku di Monas, tapi aku terbukti korupsi di Hambalang dan aku ditangkap KPK. Sekarang aku sudah dilepas. Bagaimana ulama? Ujar ulamanya kainan ganti dengan 100 ekong itik ala bio. Misal lebih murah pas 100 ekor itik lebih daripada 100 sapi. Betul enggak? Yang benar itu bernazar, Bu, ibu punya tanah 100 kali 100,
harganya 200, tapi pun nazarkan kalau laku 1 miliar, kusumbangkan 1,5 miliar untuk pembangunan masjid di Sungai Jalai. Itu nang bujur benajar tuh. Nazarkanlah tanah ibu tuh, kalau ada jalan ada rezekinya Pak. Bujur, asal niat dibayarkan yang hendak ditunaikan tadi. Aku pun ajarkan, kalau tanahku ini laku, aku sumbangkan ke masjid-masjid 5 juta laku Pak, aku bayarin nih Pak, kurang nyumbang karena hasil aja. Datang ke tambahan, aku sumbang, datang sini aku sumbang, aku tunaikan. Kalau nggak ditunaikan akan dituntut oleh Allah di dunia juga, entah hartanya habis, stroke, tabrakan, habis hartanya, belum lagi akhir balasannya. Itu bahayanya orang bernajak, lupa dengan janjinya kepada Allah. Terakhir, berumur 1 tahun Abdullah sudah dari selamat sampai umur 15 tahun, 16 tahun ke kota Makkah malam hari, 18 tahun ke kota Makkah siang hari. Kita nikahkan dengan Siti Aminah. Lanjutannya tahun depan. Jangan diganti gurunya, tunggalkan aku saja dulu. Sambung pembicarakan tahun depan ini. Kalau mengganti-ganti, aku nggak mau lagi ke sini. Betul kan Pak ya kan? Baik Pak harus kalau jadi anggap aja pengajian tahunan. Kalau Rajab silakan aja yang lain. Urun Pak dari ceramah dari tahun 2011 2010 sampai 2023 masih ada satu tempat yang istiqomah pemuda mulut sampai belum wafat Nabi Muhammad masih sambung tahun depan. Urun ngisi. Istiqomah dia, berkah kampungnya. Berkah luar biasa. Karena gurunya ganti-ganti, ulun aja. Bukan promosi gak laku, jadwal aku banyak. Cuma biar berkahlah kamu untuk mendengarkan cerita Nabi Muhammad. Kadang ceramah ini kan temanya beda, kisahnya lain Pak. Maulid Nabi nanti kisahkan apa? Ya ada data kisah Nabi Muhammad, kisah-kisah nang utuh lacok. Betul Pak? Dengarkan ceramah-ceramah itu. Kena macam-macam lah makanan lah, kepala desa lah, itulah makan apa macam-macam sudah lah. Sudah lebih 7 menit, insya Allah lebihnya kurang lebih 15 menit. Biasa kalau lebihan itu kalau kita makan di warung ditanya orang tambahannya apa Mas? Itu kan dihitung tambahannya. Kalau seperti itu nanti tambah dulu, tolong dihitung juga Pak Haji ya. Biasa tambahannya Pak Haji 1 menit tuh 50.000. Malam ini diskon cukup 10.000 aja. Jadi ada lebihan 20 menit Pak Haji cukup bayar 200.000 aja. Kalau nggak sanggup bayar dengan durian yang di belakang rumah biar. Karena udah dimakan durian. Misalkan durian teman api minum dah. Misalkan beda kok. Kok yang misalkan Iga minta juga aja. Berkah. Hah? Iya, tinggal gelagaknya aja lagi. Berkah dari Samen. Itulah berkah. Aku semalam minta olahan kopi kalau di kampung ada warung tutupan. Punya putih aja berita. Soalnya datang kopi jam 11. Aku minum sama aja deh kali kakak pada dia murid pinjing sama apa pada hilang murid pinjing. Apa cukup pahit benar nih murid pinjing dulu aja. Macam-macam aja deh kok. Mudah-mudahan berkah amin. Soalnya karena di halaman kita aja lah supaya bagus, mikrofonnya ini bagus sudah terangi bagus, harus mewah. Gantungi wit-wit, gantungi ember-ember, sendok kuning macam-macam supaya indah kampung ini. Nanti kita adakan lelang amal sekaligus terakhirnya dananya untuk membesarkan murid. Kalau lebihan baru untuk masjid, begitu caranya. Kalau nggak ada akun dengan dalam masjidnya, kalau di luar aku akun. Hanya kalau di luar mau lelang, belum sumbangkan baju-baju, tapi kalau di dalam harusnya di luar. Kalau harus di luar syaratnya, karena lelang ini jangan sampai masjid ini kayak bikin rusak jadinya. Nggak mau loh.
Jadi kita ini punya adab juga, walaupun ulun beluncat-beluncat berenang supaya banyak duitnya diantarkan. Jangan kau hina aku sudah beluncat-beluncat mengantarkan lelang segala macam ikam namanya berarti nyumbang kade aku pemulai. Itu lah. Ngomong tuh nyumbang lah, enggak nyumbang doa. Omen mesti omen situ nyumbang enggak. Jangan aja. Mudah-mudahan berkah, amin. Berumur 1 tahun Abdullah sampai 15 tahun Sidin begana di rumah Abdul Muthalib. Satu kota Mekah itu Pak, terang rumah di malam hari, cuman rumah Abdul Muthalib karena Abdullah anaknya mengandung Nur Rasulullah disulbinya dari tanah. Pakai tanah itu, pakai batak, bodi batak tuh berlobang-lobang, lantainya tanah, bahari di sana pasir, paling beralaskan alas korma, berlobang. Kalau ada lubang sedikit di sini angin-angin, itu cahaya menembus keluar. Dilihatin oleh orang Quraisy sana, itu orang tapi orang nggak berani karena Abdul Muthalib pimpinan Quraisy, orang kaya, orang yang berpangkat waktu itu, makanya orang kada berani mengganggu. Kalau orang bilang Abu Jahal itu sihir, itu dukun, macam-macam ucapan orang. Umur 16 tahun diizinkan Abdullah keluar rumah. Dalam kitab tarikh Talibul Mustaqim langsung kota Mekah itu terang karena badan Abdullah lampunya. Diizinkan pula umur 18 tahun Abdullah itu berjalan-jalan di kota Mekah oleh ayahnya Abdul Muthalib. Karena Abdullah ini orang yang taat sama orang tua, maasih. Makanya kita nggak boleh sombong sama abah mama. Dia maling kundang sekolah tinggi S3, tapi dia datang bersama orang pengusaha bus batu bara. Ibunya kerja serabutan, ketemu di pinggir pantai, pura-pura gak ngeliat sama ibunya, sombong anaknya. Akhirnya maling kundang disumpahin jadi batu. Siapa yang disumpahin tadi? Maling kun? Itu Pak baru lagi maling bansos. Maling buat masjid kalau begitu. Lalu umur 18 tahun berangkat pergi ke kota Mekah. Siang hari apa yang terjadi Pak? Kehebatan Abdullah ayahnya Nabi Muhammad. Fi amihi kullun nisa ikramatan lil Mustafa hamalat syukuran rusyada. Perempuan-perempuan yang melihat Abdullah waktu itu menghayal di alam mahligai, mudahan aku kawin dengan Abdullah. Semua wanita jamak, semua wanita bi'amihi, semua perempuan yang pernah melihat itu waktu itu di siang hari jam 11 terik matahari panas, menghayal di alam mahligai, mudahan aku kawin dengan Abdullah. Semuanya jatuh cinta lawan Sidin. Apa penyebabnya? Dalam Burdah dikatakan waqan nabiyyana fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu bi ilmi wa la karami. Akrim bi khalqin nabiyyin janahu khuluqun bil husni mustamilin bil bisri muttasimi. Batang tubuhnya cantik, akhlaknya yang lembut. Dipanggil oleh Abdul Muthalib, Abdullah ta'ala sini. Kenapa bah? Banyak perempuan yang mau denganmu. Nah kalau umur 18 tahun sekarang ayah mau menikahkanmu, kau tunjuk nak perempuan mana yang kamu suka. Abah akan menikahkan. Abah pimpinan Quraisy, Abah pelayan di Ka'bah ketika orang ziarah. Pilih nak. Abah kata Abdullah, Pak, ulun terserah bapak saja, bapak yang memilihkan, terserah bapak lah yang mana bapak mau, ulun terima. Kan bapak sudah tua, tahu yang bagus dengan yang kada, yang berzina dengan tidak, bapak tahu. Silahkan bapak memilihkan. Akhirnya Abdullah jodoh di tangan orang tua
usah diatur. Ulun jangan dipaksa, Pak. Ini bukan zaman Siti Nurbaya, ini sudah zaman Datuk Maringgi sama aja kalau. Akhirnya dicarikan seorang perempuan dari kota Mekah ke kampung Bani Hashim. Setelah berjumpa dengan Aminah, ulun nikahkan lanjutan tahun depan. Sudah menikah malam pertama, kenapa Pak Haji tahun depan tidak baru menikah, tidak boleh dilahirkan sekarang karena kita perlu proses batianan 9 bulan. Kalau dilahirkan sekarang berarti aborsi. Kalau ada yang melaporkan ditangkap polisi. Betul ya? Nah, terus rapi Pak. Kalau didikan ulama-ulama dari Jawa, saya Pak tempat Pak Idam Khalid itu dosennya Gus Dur, Salahuddin Wahid, Kiai Haji Hasyim Mujadi, Jainuddin MJ, Roma Irama, Kiai Haji Mansur Adam, Kiai Haji Mansur Adam. Oh bukan, Kiai Haji Mansur Adam orang Aluntai. Terus ada Kiai Haji Mursidi, Kiai Abdullah Syafi'i, banyak dulu dosen-dosen kita. Kiai Haji Sokran Makmun, itu kepala aliyah sekolah di depan Pak Idam Khalid, saya sekolah. Makanya kalau kita ulama dari Jawa Timur, Jawa rapi, ceramahnya rapi, memang hebat. Ketua NU 28 tahun Kiai Haji Dr. Idam Khalid. Dua yang paling lama Gus Dur 14 tahun setengah. Baru Kiai Haji Abdul Syirah 11 tahun kemarin yang paling lama. Sisanya cuma 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun selesai. Itu yang paling lama. Bikinlah satu syair itu yang itu. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyah Dewa Daraji apa tayyaji Rotal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Akeh kang apal Quran hadis serang nafirke marang leyani kafiri dewe gadika deke ese kotor hati akali ese kotor hati akali ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyah Dewa Daraji apa tayyaji ya khairal judi wal karami ya khairal judi wal karami. Ubacakan di amuntai lagu ini tanganga boleh tahan karena nggak tahu artinya. Paksa ubacakan artinya. Banyak yang hafal Quran hadisnya senang napirkan orang lainnya kafirnya diri gak dihiraukan karena kotor hati akalnya karena kotor hati akalnya ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyah apa tayyaji ratal alamin ya khairal judi wal karami ya khairal judi wal karami. Rame bacakan di Putaran Mikasi Jawa di Jambi. Wah, yang ulun
ulun ini aja ulun bahas mawi teeng kasira kelawan moje paring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan reno wangine tanpa pedotan reno wangine tanpa pedotan ya Rasulullah salamun alaik Ibu-ibu yang anak kami laki mencari yang sudah mau bulik silakan aja pulang duluan. Ulun sudah biasa cara mah nggak ada jamaahnya. Apa silakan aja gak usah nunggu aku lah. Mudah-mudahan berkah amin. Akhirnya dicarikan seorang perempuan dari kota Mekah menuju kampung Bani Hashim. Ulun kiaskan dari Banjarmasin menuju Amuntai agar biar paham mudah memahamnya. Kalau ulun ceritakan mulai dari kota Mekah ke kampung Bani Hashim, ulun kada tahu dua alamatnya, jalannya jalan mana, siapa pembakalnya, di mana RT-nya. Makanya ulun kisahkan dari Banjarmasin menuju Alabiyo Amuntai hulu sungai utara. Dicarikan oleh Abdul Muthalib seorang perempuan di Banjarmasin. Kada dapat di situ. Musim jahiliyah bari. Ada dengan bagusnya babinian bari itu di jahiliyah. Berataan berjoget abang pilih yang mana? Ada bagusnya. Dicarikanlah ke Banjarbaru, tidak dapat juga. Dicarikan ke Martapura, kada dapat juga. Karena di Martapura tuh stok perempuan habis karena banyak tuan guru babini 2-3. Dicarikanlah ke Binuang. Ke Binuang dicarikan. Itu Abdul Muthalib tak mau singgah di situ karena banyak orang, ada orang-orang di situ 14 malam bedang-bedan. Terus ke Rantau, terus ke Kandangan, terus ke Barabai, terus ke Amuntai. Di Amuntai dicarikan seorang perempuan. Itu berputar-putar di setiap desa. Desa Kalua, desa Sungai Turak, desa Pakacangan, desa Pengajungan, desa Pengajungan, desa Palirwara, Amuntai Kota, desa Kota Raden, desa Alabiu, desa Danau Panggang, desa Paminggir, sampai ke Alabiu. Alabiu ini anggaplah kampung Bani Hashim di ujung kota Makkah. Sekalinya Bu, terdapat seorang perempuan cantik orangnya, jamilah orangnya. Siapakah namanya? Siti Aminah Juriyah binti Abdul Wahab. Kenapa dicarikan dari kampung? Karena ayam kampung lebih mahal daripada ayam kota. Ayam kampung tahan panas tahan hujan. Bilanya maghrib pulik seorang kalau menggani kuitan membesar. Bila pas seorang baju ada perlu mencari makan dimakan nih, mencari seorang makanan inya. Bisa minta dosa beribadah juga hati-hati ayam kota. Diangkut buahnya dari kandang buat di dalam PK. Tak lumut di atas kawasan. Hujan turun langsung ayam tuh mati sekampungan. Itulah bedanya ayam kampung dengan ayam kota. Makanya orang bahari peribahasanya mencari di kampung. Tapi jangan khawatir, sekarang di kota banyak ayam kampung, kualitasnya di kota. Tapi bagananya di kota, tapi kualitasnya ayam kampung. Berkerudung mengaji. Dinikahkanlah yang berdua nih. Abdullah tidak pernah jumpa dengan Siti Aminah. Siti Aminah tak pernah jumpa dengan Abdullah.
Jadi dua orang ini dinikahkan oleh Abdul Muthalib. Terakhir dalam kitab Atus Samad halaman 18, ruya annahu mi'ata imra'atin matat min bani Quraisyin wa bani Mahzumin sifat alam fatahunna min Abdillah. Pada ketika Abdullah mengikat perkawinan dengan Siti Aminah, wanita-wanita yang pernah menghayal mudah aku kawin dengan Abdullah, itu mendengar Abdullah menikah dengan Minah langsung mati takajud. Sekali 200 orang, 200 perempuan mati ketika Abdullah menikah dengan Siti Aminah. Alhamdulillah Pak Ulun menikah dengan bini Ulun, orang gak ada yang matinya. Itulah kehebatan Abdullah mengandung Nur Rasulullah di sulbinya malam pertama. Apa kata Abdullah? Minah irtasune wa tatahari, ayo mandi Minah, baudu Minah sembahyang Minah, agar anak kita lahir dalam keadaan suci. Ulun diberikan ilmu khasyaf oleh Allah. Saatnya Marginun Nur baginda Nabi Muhammad dipindahkan ke rahimmu wahai istriku. Minah pun berkata, ulun diberikan ilmu khasyaf oleh Allah, terimalah Minah, Nur baginda Nabi Muhammad di rahimmu dipindahkan malam hari ini. Rami bana dua laki bini bukan anak pada bapak cara anak pertemuan dicari akan langsung dinikahkan. Akan ini berpacaran di masa 10-15 tahun dikawinakan. Malah pertama kadar lagi karena sudah tuhuk. Sudah tuhuk pejamaya. Video callan beragapan. Maksudnya malam pertama ndak rame lagi. Wallahu a'lam bishawab. Lah lebihannya 30 menit. 10.300 saja Pak Haji. Alhamdulillah. Lanjutannya tahun depan. Terserah biar aja. Orang cuma menyampaikan aja, nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau anda karamit tahun depan lahirnya Nabi Muhammad belum lahir lagi, paling sampai 2 bulan stop lagi. Mudah-mudahan berkah lah. Kabul sidul hajat, ulun minta ampun, minta reda, minta halal. Apabila ada salah dan khilaf, benar dari Allah, salah dari ulun pribadi. Air tadi habiskan Bu, itu berkat maulid Nabi Muhammad. Silakan dibeli airnya, itu barokah, berkah luar biasa ya. Mudah-mudahan berkah. Ulun supaya sehat menyumbang mushola. Ulun ada teman Habib memberikan air azwa. Air azwa ini ulun beli murah. Karena kalau Habibnya itu datang harganya 25.000. Jadi ulun bacakan maulid Nabi, zikir, ruqyah, Quran. Mudahan yang meminum itu sehat perutnya, semua sehat, semua lahir batin segala macam. Nah itu Bu, hadiahnya 15.000 kita sumbangkan ke mushola di 5.000 rupiah. Karena diatur oleh hatim ulun. Mudahan kan sehat. Kalau beli di situ 25.000 sampai 50.000. Nah itu berkah. Mudah-mudahan ulun ada amal untuk membantu musholanya atau masjid tadi sedikit barang, itulah gawian ulun supaya ada amalnya. Ceramah sudah beramal ulang, makanya besok itu ulun nyumbang. Mudah-mudahan berkah ya. Silakan Bu diminum airnya ini sehat. Nah 10.000 aja, cuma pian 15.000 nyumbang ke masjid nih. Nah itu nyumbang ke masjid dan ini berkah airnya, karena airnya ini pH 9 sehat. Ulun ingin pian sehat, apalagi dibacakan maulid Nabi, berkahnya luar biasa. Mudah-mudahan berkah. Kita baca doa terakhir, mudah-mudahan berkah. Dan air yang ada 5.000 itu silahkan dihabiskan Bu, minum setiap hari waktu makan dan sehat. Karena makanan dan minuman yang dibacakan maulid Nabi, dibacakan sirah nabawiyah, maka itu barokah. Semua berkah. Jangan ada yang terbuang air wadah itu minum bawa ke rumah, berkah luar biasa ya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi ummahatina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi yawmina hadha ولد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا، اللهم بارك لأمتي في بكورها،
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا الله يقضي مقامه في الآخرة الله يقضي مقامه في الدنيا والآخرة يا شافي يا كافي معافي اشفي مرضانا الله يقضي مقامه في الدنيا والآخرة يا شافي يا كافي معافي اشفي مرضانا الله يقضي مقامه في فلسطين في الدنيا والآخرة الله يقضي مقامه في فلسطين في الدنيا والآخرة يا شافي يا كافي معافي اشفي مرضانا اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الآمين اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا طه اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ياسين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين minta ampun, minta ridha, minta halal bila ada salah khilaf benar dari Allah salah ulun pribadi